Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran sosok yang kita cintai, sosok yang dicintai oleh umat Islam di seluruh dunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan meniru dan meneladani sikap dan sifatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal tersebut dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita teladani, yaitu diantaranya ada sifat sidik, amanah, fatonah, dan sifat tabligh. Kemudian, selain Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi dan Rasul, tapi juga beliau merupakan seorang pemimpin, seorang kepala negara, dan juga seorang kepala pemerintahan di kota Madinah. Keteladanannya ini pun harus menjadi tolak ukur bagi kita sebagai muslim dalam hal kepemimpinan, dari tingkat yang paling bawah seperti keluarga hingga kepemimpinan tingkat paling tinggi seperti negara atau suatu wilayah. Sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita contoh yaitu yang pertama, berakhlakul karimah. Tak hanya menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang mana tingkah laku, langkahnya akan dicontoh, ditiru oleh kita sebagai umatnya. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpuji mencerminkan kepribadiannya. Salah satu contohnya yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati rumah seorang Yahudi, lalu beliau sering diludahi oleh orang Yahudi tersebut. Namun karena akhlak beliau yang begitu sangat mulia, beliau tidak lantas membalas meludahi atau bahkan meminta bantuan sahabatnya untuk menyerang orang Yahudi tersebut. Dan ketika pada suatu hari datang, Rasulullah melewati rumah orang Yahudi tersebut, namun tidak tampak orang Yahudi tersebut. Lantas Rasulullah SAW mencari tahu kemana orang Yahudi tersebut. Ternyata orang Yahudi tersebut sedang sakit. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah bergegas pulang untuk mengambil makanan dan buah-buahan ke rumahnya. Kemudian Rasulullah pergi lagi ke rumah orang Yahudi itu dan menjenguknya. Subhanallah sekali akhlak Rasulullah SAW. Yang kedua, bijaksana. Sifat bijaksana Rasulullah bisa dicontohkan dalam kisah masuk Islamnya Abu Sufyan dan istrinya. Peristiwa tersebut terjadi saat penaklukan kota Mekah atau dikenal dengan peristiwa Fathul Makkah. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Di berbagai peristiwa bersama sahabatnya, beliau selalu mendahulukan kebutuhan sahabat ataupun keluarganya, alih-alih kepentingan pribadinya. Kemudian,
keempat, mengedepankan musyawarah. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah SAW tidak memaksakan kehendak atau pendapatnya dalam memutuskan sesuatu. Beliau selalu mengundang dan mengajak para sahabat untuk membuka dialog dalam memecahkan suatu permasalahan. Salah satu contoh musyawarah dari Rasulullah SAW terjadi menjelang Perang Badar. Perang Badar merupakan perang pertama kaum muslimin dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kelima, rendah hati. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul dan juga pemimpin umat, namun beliau tidak pernah memandang kedudukannya lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah SAW selalu melihat derajat manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah iman dan ketakwaan. Mungkin cukup sekian dakwah singkat yang dapat saya sampaikan tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.